Di video ini kami akan membahas 5 saham bank terbaik di Indonesia berdasarkan Warren Buffett's Fundamental Analysis. Namun, sebelumnya, mari kita jelaskan apa definisi saham, siapa Warren Buffett, dan apa itu Fundamental Analysis. Di website Bursa Efek Indonesia, saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tahu nggak guys, ketika kita beli saham itu sama saja kita beli perusahaan. Jadi kalau kita beli saham Bank BCA, sama saja artinya kita membeli Bank BCA dan menjadi pemilik bank tersebut. Jadi walaupun kita hanya membeli 1 lot atau 100 lembar saham BCA, tetap saja kita adalah pemilik Bank BCA, walaupun jika dipresentasekan kepemilikan saham kita hanya 0,0000001% dari total saham Bank BCA. Untuk yang belum tahu siapa itu Warren Buffett adalah seorang value investor terkenal di dunia. Pada tahun 2020, Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 4 di dunia dengan total kekayaan sebesar 1.150 triliun rupiah, di mana ia memperoleh kekayaannya dengan investasi di pasar modal. Melalui perusahaan induk miliknya yang bernama Berkshire Hathaway, Warren Buffett tercatat memiliki saham di Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Visa, dan masih banyak lagi. Gaya investasi Warren Buffett adalah value investing, di mana ia melakukan fundamental analysis untuk mengetahui kualitas keuangan dari suatu perusahaan dan membelinya ketika harga saham tersebut di bawah nilai wajar. Fundamental analysis atau analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan 7 buku yang ditulis oleh Mary Buffett tentang cara memilih saham ala Warren Buffett, dapat disimpulkan bahwa ada 14 garis besar yang wajib dilihat dari suatu perusahaan untuk menentukan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Oh ya, kalau kamu tidak tahu siapa itu Mary Buffett adalah mantan istri dari anak ketiga Warren Buffett yang bernama Peter Buffett. Lalu, apa saja 14 kriteria tersebut? Yang pertama, usia perusahaan harus lebih dari 50 tahun. Yang kedua, perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering yang sering disingkat sebagai IPO lebih dari 10 tahun. Warren Buffett tidak menyarankan untuk membeli perusahaan yang baru saja melakukan IPO karena kita tidak bisa melihat laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir untuk dianalisa. Yang ketiga, laba sebelum pajak penghasilan dalam 1 tahun terakhir lebih dari 1 triliun rupiah. Yang keempat, laba per saham dalam 10 tahun terakhir harus menunjukkan upward trend. Yang kelima, total aset dalam 1 tahun terakhir harus lebih dari 5 triliun rupiah. Kriteria berikutnya adalah rata-rata financial ratio atau rasio keuangan dalam 10 tahun terakhir. Yang keenam adalah rata-rata SGA to gross profit ratio dalam 10 tahun terakhir harus kurang dari 80% dan harus konsisten. Yang dimaksud dengan konsisten adalah besarnya rasio dari tahun ke tahun tidak boleh berubah secara drastis. Berikut formula untuk menghitung SGA to gross profit ratio. Yang ketujuh, rata-rata gross profit margin dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 40% dan harus konsisten. Berikut formula untuk menghitung gross profit margin. Yang kedelapan adalah rata-rata net profit margin dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 10% dan harus konsisten. Berikut formula untuk menghitung net profit margin. Yang kesembilan adalah rata-rata return on equity atau ROE dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 15% dan harus konsisten. Berikut formula untuk menghitung ROE. Yang ke-10 adalah rata-rata return on asset atau ROA dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 1,5% dan harus konsisten. Berikut formula untuk menghitung ROA.
Yang ke-11 adalah rata-rata net interest margin atau NIM dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 5%. Standar NIM ini adalah standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut formula untuk menghitung NIM. Yang berikutnya adalah rata-rata loan to deposit ratio atau LDR dalam 10 tahun terakhir harus dalam kisaran antara 78% dan 92%. Standar LDR ini adalah standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut formula untuk menghitung LDR. LDR adalah perbandingan kredit terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank, di mana kredit di sini merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit kepada bank lain. Sedangkan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito, dan tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Yang ke-13 adalah rata-rata capital adequacy ratio atau CAR dalam 10 tahun terakhir harus lebih dari 8%. Standar CAR ini adalah standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut formula untuk menghitung CAR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Yang terakhir adalah rata-rata non-performing loan atau NPL gross dalam 10 tahun terakhir harus kurang dari 5%. Rasio NPL gross ini menunjukkan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dimiliki oleh suatu bank. Standar NPL gross ini adalah standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut formula untuk menghitung NPL gross. Data-data yang diperlukan untuk menganalisa suatu emiten dan menghitung rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut dapat diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan masing-masing emiten, di mana laporan-laporan tersebut dapat diunggah atau di-download dari website emiten masing-masing. Lalu, apa saja 5 saham bank terbaik di Indonesia berdasarkan Warren Buffett's Fundamental Analysis? Yang pertama adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jawa Barat dan Banten. BPD Jawa Barat dan Banten didirikan pada tahun 1960, sehingga usia perusahaan telah lebih dari 50 tahun yaitu 60 tahun. BPD Jawa Barat dan Banten melakukan IPO pada tahun 2010, sehingga memenuhi standar minimum tahun IPO. Laba sebelum pajak penghasilan dalam 1 tahun terakhir lebih dari 1 triliun rupiah, yaitu 2 triliun rupiah. Laba per saham dalam 10 tahun terakhir menunjukkan upward trend seperti yang dapat kita lihat di tabel berikut ini. Laba per saham BPD Jawa Barat dan Banten mengalami peningkatan dari Rp90 pada tahun 2010 ke Rp158 pada tahun 2019. Total aset dalam 1 tahun terakhir lebih dari 50 triliun rupiah, yaitu 123 triliun rupiah. Selama 10 tahun terakhir, SGA to gross profit ratio konsisten bergerak dari 47% hingga 70%, sehingga memiliki rata-rata sebesar 60,05%. Selama 10 tahun terakhir, gross profit margin konsisten berkisar pada persentase 49% hingga 58%, sehingga memiliki rata-rata sebesar 53,43%. Selama 10 tahun terakhir, net profit margin konsisten berkisar pada persentase 10% hingga 18%, sehingga memiliki rata-rata sebesar 14,21%. Selama 10 tahun terakhir, ROI juga konsisten bergerak pada persentase 11% hingga 20%. Walaupun dalam 4 tahun terakhir, ROI BPD Jawa Barat dan Banten di bawah batas minimum 15%, namun mereka memiliki rata-rata ROI sebesar 16,6% dalam 10 tahun terakhir. Sama dengan ROI, rata-rata ROE BPD Jawa Barat dan Banten pun melebihi batas minimum 1,5% dalam 10 tahun terakhir, walaupun ROE dalam 4 tahun terakhir di bawah batas minimum ROE. 4 rasio perbankan BPD Jawa Barat dan Banten pun memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Rata-rata net interest margin ada di angka 6,92%, loan to deposit ratio di angka 84,69%, capital adequacy ratio di angka 18,22%, dan non-performing loan di angka 2,21%. Sehingga Bank BPD Jawa Barat dan Banten memenuhi syarat sebagai saham perusahaan yang durable competitive advantage ala Warren Buffett.
Yang kedua adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Untuk kriteria nomor 1 hingga 5, BNI juga memenuhi standar minimum seperti BPD Jawa Barat dan Banten. Dan justru, BNI memiliki laba sebelum pajak penghasilan dan total aset jauh lebih besar dibandingkan BPD Jawa Barat dan Banten. Untuk rata-rata rasio keuangan dalam 10 tahun terakhir pun, BNI telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, walaupun rata-rata ROI BNI 0,54% di bawah 15%, yaitu sebesar 14,46%. Yang ketiga adalah Bank Sentral Asia atau BCA. BCA juga memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan, kecuali rata-rata loan to deposit ratio yang berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah Bank Mandiri. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, Bank Mandiri memenuhi semua syarat sebagai saham perusahaan yang durable competitive advantage ala Warren Buffett. Yang kelima adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Seperti Bank Mandiri, Bank BRI juga memenuhi semua syarat sebagai saham perusahaan yang durable competitive advantage ala Warren Buffett. Berikut tabel perbandingan antara 5 saham bank terbaik di Indonesia berdasarkan Warren Buffett's Fundamental Analysis. Untuk usia perusahaan, Bank Mandiri adalah bank tertua di antara 5 bank tersebut. Untuk laba sebelum pajak dan total aset dalam 1 tahun terakhir, Bank BRI adalah bank yang paling unggul dibandingkan bank yang lain. Tidak hanya itu, Bank BRI juga lebih unggul di SGA to Gross Profit Ratio, di Return on Equity, di Net Interest Margin, dan di Capital Adequacy Ratio dibandingkan 4 bank lainnya. Sedangkan untuk rasio keuangan lainnya seperti Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Asset, dan Non-Performing Loan, BCA lebih unggul dibandingkan 4 bank lainnya. Jika disuruh memilih 1 dari 5 bank ini, saya akan memilih Bank BRI sebagai saham bank terbaik nomor 1 di Indonesia. Kalau kamu pilih saham bank yang mana guys? Komen di bawah ya.